Eh, halo dok. Mau nanya nih, bener nggak sih kalau kita masih muda dan sering olahraga, kita bebas makan manis, minum manis, sepuasnya tanpa takut kena diabetes? Terima kasih dok. Jadi gimana dok? Apakah dengan bukan keranjingan sih, kayak sudah menjaga badan dengan berolahraga itu bisa menghalalkan kita untuk konsumsi garam, gula, lemak dengan bebas? Coba gimana? Kalau tadi dok saya bilang apa yang masuk itu harus keluar. Nah apakah mungkin kalau kita udah makan 4 mendoan gitu ya kan, berarti olahraganya 2 kali lebih ekstra biar bisa rilis, gimana dok? Ya tentunya yang diminum atau dimakan gula berlebih itu dibakarnya tentunya agak lebih sulit ya, karena kan kita juga punya jumlah total kalori dan dengan gula yang berlebih walaupun jumlah yang dikonsumsi sedikit itu menimbun kalori yang besar di tubuh kita sehingga butuh lebih ekstra untuk kita membakarnya kayak gitu. Dan jangan disepelekan karena sekarang ini kan dengan makanan-makanan dan minuman kekinian ya itu porsi sedikit aja tetapi menaikkan kadar gula itu lebih cepat seperti itu, dan itu bisa membuat tubuh kita menjadi diabetes mellitus lebih dini dan yang berakhir pada cuci darah atau gagal ginjal kalau tidak terdeteksi awal. Itu yang terjadi sekarang. Berarti jawabannya untuk yang ditanya sama tetap harus nggak bisa ya? Kurangi kadar gula. Tadi jelas-jelas Kemenkes sudah membuat 4 sendok makan per hari maksimal. Itu harus menjadi patokan kita. Kalau sudah berlebih-lebih akan berbahaya. Dan poinnya olahraga apa nih? Maksudnya kardio gitu. Untuk diabetes yang terbaik adalah olahraga angkat beban untuk menaikkan massa otot. Karena kan patofisiologi terjadinya diabetes tipe 2 itu terjadinya penurunan massa otot. Oh, jadi massa ototnya harus dinaikkan. Berarti asupan proteinnya harus Yang bakar gula siapa, Inji? Hah? Yang bakar gula di dalam tubuh kita siapa? Gudang gula? Otot. Iya kan? Kalau semakin tua terjadinya penurunan 0,5% massa otot, apa yang terjadi? Apa? Gula keluar dari dalam darah menuju ke sel otot. Pada saat sel ototnya semakin mengecil, gula yang tidak ada tempat untuk membuang gula ini. Tidak ada tempat untuk menampung gula ini. Kemana gula-gula itu pergi? Ya hanya di dalam darah. Jadi ada penyumbatan bisa aja suatu saat. Oh ya pasti, itu komplikasinya. Itu dengan sangat cepat. Komplikasinya sejauh itu? Kerusakan pertama yang disebabkan karena terjadinya diabetes itu pasti darah. Iya. Kerusakan dalam darah dan pembuluh darah. Stres oksidatif. Oh Betul. my. Akhirnya terjadi yang namanya aterosklerosis, kakunya dinding pembuluh darah, sumbatan. Kalau sudah terjadi sumbatan apa? Rusaknya sel. Atau disebut degenerasi sel. Terjadinya penurunan fungsi organ. Kematian sel. Yes. Yang kadang-kadang penurunan fungsi organ ini tidak ada keluhan. Tadi disebut sebagai the silent killer. Jadi nggak ada keluhan tapi sebenarnya dalamnya acak hadut gitu ya kan? Rusak. Tanda-tanda awal tuh tadi dokter sampaikan 3P termasuk 3P. kesemutan. Yes. Neuropati Neuropati itu termasuk, makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki.